Halo rekan-rekan, selamat datang di Petunjuk Hukum. Pernah nggak sih kalian merasa bingung saat masuk jalan tol? Mana jalur yang harus dipilih? Berapa kecepatan yang benar? Atau aturan apa aja sih yang harus dipatuhi selama kita berada di jalan tol? Nah, langsung saja nih kita bahas aturan penggunaan jalan tol. Jadi, ini petunjuknya. Pertama-tama, kita harus paham dasar hukumnya dulu nih, atau aturan apa aja yang mendasari jalan tol ini. Yaitu, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang jalan tol. Dasar hukum terkait dengan jalan tol ini bertujuan supaya pengguna jalan tol diatur dengan ketat demi keselamatan dan kenyamanan penggunaan jalan ini. Mungkin kalian bertanya-tanya atau masih belum tahu alasannya. Kenapa sih jalan tol itu berbayar? Kenapa nggak gratis saja kayak jalan non-tol? Nah, ini ada alasannya. Menurut hukum nih ya, bukan semaunya pemerintah sendiri nih. Sesuai dengan definisi jalan tol berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 3 yang bunyinya jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar. Jalan tol ini merupakan jalan yang dibangun dan dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT atas kerjasama dengan pemerintah. Biaya yang kalian bayar itu digunakan untuk yang pertama nih, pemeliharaan, kedua, perbaikan, dan yang ketiga, pengembangan infrastruktur jalan tol. Jadi, jalan tol bisa tetap nyaman dan aman untuk sama-sama kita bisa gunakan. Selain itu, ada loh tujuan utama dari tarif tol ini adalah untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan tetap terjaga. Tanpa adanya bea tol, maka pemeliharaan jalan bisa terganggu. Dan ini bisa berdampak pada keselamatan kita sebagai pengguna. Jadi, dengan membayar tol, kalian ikut berkontribusi pada keselamatan bersama. Nah, jangan lupa juga nih, bea tol sekarang dibayar secara non-tunai. Ini semua diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Nomor 16/PRT/M/2017 tentang transaksi tol non-tunai. Transaksi tol non-tunai di jalan tol menggunakan dua bentuk teknologi. Yang pertama, transaksi tol non-tunai yang menggunakan teknologi berbasis kartu uang elektronik. Dan atau yang kedua nih, transaksi tol non-tunai yang menggunakan teknologi berbasis nirsentuh. Jadi, pastikan saldo kalian cukup sebelum masuk tol, biar nggak panik pas di pintu tol. Oke, selanjutnya kita bahas yang mungkin oleh beberapa orang sering melanggarnya karena menyukai adrenalin tinggi, yaitu terkait batas kecepatan. Di jalan tol, kita nggak bisa seenak sendiri sembarangan ngebut, walaupun minim atau tidak ada hambatan di depan kita. Sesuai aturan, batas kecepatan minimal adalah 80 km per jam dan maksimal 100 km per jam. Itu untuk jalan tol luar kota. Sedangkan jalan tol dalam kota adalah minimal 60 km per jam
dan maksimal di 80 km per jam. Jadi, kalian harus memperhatikan di mana kalian sedang menggunakan jalan tol tersebut. Karena untuk jalan tol luar kota dan dalam kota memiliki perbedaan ketentuan. Di beberapa titik jalan tol sekarang sudah dilengkapi dengan speed camera untuk memantau kecepatan kendaraan secara otomatis. Kalau kalian melanggar batas kecepatan, siap-siap nih dapat surat tilang elektronik. Ini penting banget untuk menjaga keselamatan bersama. Jadi, jangan coba-coba ya. Ada beberapa fasilitas penting yang harus kalian kenali saat berkendara di jalan tol. Seperti yang pertama nih, rest area. Ini sangat berguna apabila kalian merasa lelah dalam mengemudi. Karena mengemudi dalam kondisi lelah atau bahkan mengantuk sangat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Jangan ya Dik ya. Atau jika kalian membutuhkan toilet juga terdapat di sini. Terus kemudian yang kedua ada pengisian bahan bakar. Apabila bahan bakar kendaraan habis, tenang aja. Di jalan tol terdapat juga kok tempat pengisian bahan bakar kendaraan. Terus kemudian yang ketiga adalah CCTV. Juga sekarang mulai lengkap yang memantau setiap detik perjalanan kalian. Gunakan fasilitas ini dengan bijak, dan kalau merasa lelah jangan ragu untuk istirahat di rest area. Nah, ketika kalian sedang menggunakan jalan tol, wajib banget tahu nih, penggunaan lajurnya. Ada 3 macam lajur yang perlu kalian tahu. Yang pertama adalah bahu jalan. Ini penting banget ya. Hindari menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat. Bahu jalan itu bukan jalur tambahan, tapi buat keadaan darurat. Nah, seperti lajunya ambulans, kemudian polisi atau juga derek. Bahu jalan juga dapat kalian gunakan ketika kendaraan Anda itu dalam kondisi darurat seperti mogok, ban bocor, atau kecelakaan kecil di jalan tol. Jadi nggak ada alasan untuk ngebut di bahu jalan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah lajur kiri. Ini untuk kendaraan yang melaju dengan kecepatan lambat hingga sedang. Nah, yang ketiga adalah lajur kanan. Ini untuk kendaraan yang mau nyalip aja ya, atau punya kecepatan yang lebih tinggi. Jadi, jangan sampai salah jalur ya, karena ini sangat berbahaya banget bagi sesama pengguna jalan tol. Nah, tadi sempat aku sebutkan tentang kondisi darurat kendaraan. Jadi, kalau kendaraan kalian mengalami kondisi darurat seperti mogok, ban bocor, atau kecelakaan kecil di jalan tol, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah jangan panik. Kemudian, segera nyalakan lampu hazard dan pindahkan kendaraan ke bahu jalan. Kemudian, pasang segitiga pengaman di jarak 10 sampai 50 meter dari kendaraan kalian agar terlihat oleh pengendara lain. Setelah itu, segera hubungi layanan derek atau petugas tol melalui nomor darurat yang biasanya ada di rambu-rambu sepanjang jalan tol. Jangan mencoba memperbaiki kendaraan di tengah jalan karena itu sangat berbahaya. Tunggu di tempat aman sampai bantuan datang, dan yang penting dan utama ketika kalian dalam kondisi darurat seperti ini, jangan panik ya. Kendalikan diri kalian. Selain itu, jangan lupa ada juga aturan soal jarak aman antar kendaraan, atau kita biasa melihatnya di belakang truk, yaitu adalah jaga jarak. Nah,
ini sebenarnya juga ada aturannya, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015. Kalian wajib banget menjaga jarak aman antar kendaraan untuk menghindari hal-hal tak terduga di depan kendaraan kalian. Sebagai pedoman umum, kalian bisa menggunakan prinsip 3 detik, yaitu jarak minimal 3 detik dari kendaraan di depan kalian. Apalagi kalau jalanan lagi padat atau hujan. Jarak ini sangat penting banget untuk keselamatan atau jika memungkinkan beri jarak lebih. Nah, sekarang kita bahas nih soal jenis-jenis kendaraan yang boleh masuk jalan tol. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024, jalan tol hanya bisa digunakan oleh kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, seperti mobil pribadi, bus, dan truk. Lalu, kenapa motor dan kendaraan bermotor yang bukan roda 4 atau lebih lainnya nggak diizinkan? Ya, karena jalan tol ini dirancang untuk kendaraan dengan kecepatan tinggi dan arus lalu lintas yang cepat. Kendaraan roda 2 dianggap beresiko lebih tinggi dalam situasi seperti ini, baik untuk pengendara motor itu sendiri maupun pengguna jalan tol lainnya. Tujuannya tentu saja untuk menjaga keselamatan bersama. Kalau ada kendaraan yang lebih lambat atau tidak sesuai dengan desain jalan tol, itu bisa meningkatkan resiko kecelakaan. Dengan membatasi hanya kendaraan tertentu, kita bisa memastikan bahwa jalan tol tetap aman dan efisien untuk dilalui. Jadi, di sini lebih ke faktor keselamatan pengguna jalan ya. Nah, itu dia aturan penggunaan jalan tol dan beberapa sedikit himbauan dalam penggunaan jalan tol buat kalian yang sering atau baru pertama kali pakai jalan tol. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang mau didiskusikan, langsung tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.